Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR di Kabupaten Karangasem terus meningkat. Satuan Reserse Narkoba Polres Klungkung mengungkap kasus peredaran narkoba di daerah wisata Nusa Penida. Pelari dari dalam dan luar negeri berpartisipasi dalam ajang lari lintas alam Bali Trail Run Ultra 2025. Pokoknya ada 5 kan tuh. Bukonya ada buat. Beruk kini mendekam di Polsek Ubud. Pria ini kembali ditangkap karena mencuri gamelan di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, dan di Desa Lotunduh, Ubud. Setelah mendapat laporan dari pemilik gamelan di Banjar Kelingking, polisi langsung bergerak cepat meringkus tersangka di rumahnya, tidak jauh dari lokasi kejadian. Beruk alias Iputu Dharma Sentana tercatat sudah 3 kali masuk penjara dalam kasus yang sama, mencuri gamelan. Ia tidak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan perangkat gamelan curian di rumahnya. Selain di Banjar Kelingking, Beruk juga mencuri alat tabuh di Banjar Peninjauan Desa Batuan, Kecamatan Sukawati. Polisi meyakini tersangka tidak beraksi seorang diri dan saat ini tengah mengejar pelaku lainnya. Dan bahwa beberapa minggu kemarin sedang marak terjadinya tindak pidana pencurian gong atau alat musik yang biasa digunakan di Banjar-Banjar yang ada di Sukawati dan Ubud. Beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan pengungkapan pencurian gong yang ada di wilayah Kecamatan Sukawati yang diungkap oleh Satreskrim Polres Gianyar dengan pelaku inisial IKD, laki-laki 32 tahun. Dia sengaja memang mengambil di Banjar Desa Batuan, Kecamatan Sukawati. Ya. Adapun barang yang diambil adalah 1 buah gong dan 3 tatakan gong. Tersangka Beruk bakal kembali mendekam di penjara untuk keempat kalinya. Kali ini ia harus menjalani hukuman yang lebih agar membuat pria berusia 26 tahun jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Pemberdayaan tanaman bakau atau mangrove di Bali bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Meski memiliki lahan tidak luas, bahkan terkecil di Indonesia, Bali dinilai berhasil membangun ekosistem mangrove. Seperti diketahui, tanaman mangrove sangat bermanfaat karena bisa menyerap karbon dan berperan dalam mitigasi bencana akibat perubahan iklim. Sebagai sumber mata pencarian hingga bisa berkembang menjadi ekowisata yang mendatangkan devisa. Saat ini luas area tanaman mangrove di Bali sekitar 2.000 hektar lebih. Sekitar 1.300 hektar berada di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai atau Tahura. Pemerintah Provinsi Bali saat ini berupaya menjaga kerapatan hutan mangrove Tahura dengan melibatkan masyarakat pesisir. Untuk terus dilanjutkan, ya kan, bahkan dikembangkan di daerah lain yang ada juga tanaman-tanaman mangrove-nya. Karena ini tadi seperti saya bilang, air for the future, udara bersih untuk masa depan, pikiran jadi bersih, ucapan jadi bersih, perilaku juga jadi bersih. Ya. Kurang lebih tutupan lahan kita sudah mencapai 80%. Sisanya hanya dipakai untuk kegiatan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan strategis, misalnya jalan tol, jalan bypass Ngurah Rai ini misalnya seperti itu. Kami berusaha mengembangkan dengan melakukan penanaman kembali di area-area yang kira-kira produktif di tumbuh mangrove. Misalnya di benua, kami sekarang dengan berkolaborasi dengan adik-adik kita di Mangrove Ranger, kita melakukan penanaman baik bersama dengan BPDAS juga. Ini sudah mencapai kurang lebih sekitar ada mencapai 10 hektar kita sudah bisa menambah areal mangrove.
Menurut hasil penelitian Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia dan ekosistem mangrove terluas yang mencakup 23% dari total mangrove dunia, sehingga Indonesia berperan penting untuk mencegah perubahan iklim. Seperti diketahui, tanaman mangrove menyerap karbon 4 kali lebih besar dibanding hutan daratan biasa. Kementerian Lingkungan Hidup telah meluncurkan Peta Mangrove Nasional tahun 2024 yang menyediakan informasi berbasis data tentang lokasi, luas, dan kondisi ekosistem mangrove di seluruh Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Bali kembali menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga bertaraf internasional. Pada 17 hingga 23 Mei mendatang, Bali akan menjadi tuan rumah kejuaraan anggar senior tingkat Asia yang akan digelar di Nusa Dua Badung. Kejuaraan ini diikuti ratusan peserta dari puluhan negara. Seluruh persiapan kejuaraan ini sudah mencapai tahap akhir dan sekitar 20 negara dari 40 negara peserta Federasi Anggar Dunia sudah memastikan akan mengirim atletnya ke kejuaraan ini. Selain sebagai ajang perolehan medali, Asia Senior Fencing Championship 2025 juga bisa memberi poin bagi para atlet menuju ajang Olimpiade di Los Angeles, Amerika Serikat. Paling utama sih sebenarnya mereka dengan berkompetisi di Bali Asian Fencing Championship ini mereka bisa mendapatkan pleasure, yang penting itu. Mereka bisa berwisata di Bali ya, karena kita benar-benar mempersiapkan, jadi setelah mereka bertanding nanti, kita siapkan 1 hari untuk trip, menikmati wisata di Bali. Syukur-syukur mereka ada extend, makanya kita perlu beberapa travel agent yang nanti berada di sekitaran hotel, yang bisa menawarkan paket-paket wisata tambahan, sehingga mereka ada extend stay di Bali. Kejuaraan anggar bertaraf internasional ini mendapat sambutan atlet anggar dari dalam negeri. 2 atlet anggar dari Bali, Putu Gede Nanda Nareswara dan Nimade Adinda Trivida, mengaku telah mempersiapkan diri untuk meraih medali. Targetnya sih bisa membawakan hasil yang terbaik untuk Indonesia ya, pastinya. Target saya sih emas kayak. Persiapannya sih saya cuma melatih teknik, fisik, dan strategi saya. Saya cuma berharap saya bisa mendapatkan setidaknya medali perunggu, tapi kalau bisa emas sih semoga dapat emas. Dan kalau untuk persiapan, saya mungkin lebih ke tekniknya sih agar bisa memenangkan pertandingan ini. Banyak pihak berharap kejuaraan anggar senior Asia ini mendukung pembangunan dan perekonomian di sektor sport tourism, karena para atlet dan ofisial akan disuguhkan pariwisata Bali yang sangat dikenal di mata dunia. Tim Liputan melaporkan dari Badung.